Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian yang terkasih, hari ini setidaknya dekorasinya lain. Ada apa ya? Ada apa? Hari ini paroki kita merayakan pesta 66 tahun. Pestanya bukan sekarang. Saya mengatakan dekorasi. Pestanya nanti jam 8 mulai misa, habis misa peraraan apa? Makan makanan dintuk-entuk, digoneng lapangan sana, wis disiapkan panggung dan segala sesuatunya. Silahkan nanti datang kira-kira jam 8, setengah 9. Rebutan panganan. Kamu tuh berbuat gunungan ndak usah rebutan panganan ngono wae lah. Nek perlu donggo plastik dewi-dewi. Ngono. Nah, jadi dian mangke kondur mboten cah dahar sik. Terus mungkin rawuh mriki melih njujuk lapangan. Nek urung ana enteni. Nek entek nggawa dhewe. Ada pesta. Lah nek ra tak umumke kok salah ya toh. Nah, perkara jenengan rawuh apa mboten niku urusan masing-masing. Tak kira tambah tenda tekan pinggir pager untuk acara nanti. Saiki jero wae kosong. Aku ngerti iki do rawuh mengko. Sebagian sesuk. Sesuk ngopo? Sesuk resik-resik. Saudara sekalian numpang pada hari raya ulang tahun paroki kita, pertanyaan kita sama dengan pernyataan Tuhan Yesus. Apakah kita semua mengasihi Tuhan? Tidak usah dijawab, jawabnya ya jelas. Apa datang ke sini kalau tidak mengasihi Tuhan? Maka kita semua dari pengalaman saja, yang namanya mengasihi itu tidak hanya kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan juga yang mengasihi kita. Maka siap-siap. Dikasihi Tuhan itu artinya apa? Pengalaman biasa saja. Mengasihi Tuhan atau dikasihi Tuhan itu ada satu. Komunikasi toh. Ada
relasi komunikasi dengan Tuhan, sering-sering menghubungi, tanda kasih toh. Nah, dan juga kadang-kadang sering bertengkar, itu tanda kasih. Orang bertengkar itu tidak selalu tanda permusuhan, tanda mengasihi. Suami istri itu sering bertengkar itu berarti saling mengasihi. Tenan wi, mula nek iso paduo terus. Kapan apike? Ya, karena apa? Orang berselisih, orang ya tidak usah gedean-gedean bertengkar. Pokoknya itu ada upaya atau satu sama lain ingin mengharapkan supaya yang dikasih itu menjadi lebih baik, kan begitu. Suami istri lo bertengkar, mengharapkan pasangannya itu, mbok yo aja ngono. Nah, nek nggih Pak, rampung, ora gayeng. Mbok aja ngono. Lah kowe ngapa? Kan padha to. Oh iya. Ngono. Gek salaman, padha-padha ya Bu ngono. Heeh. Kuwi sik apik nek salaman terus. Balenono meneh. Itu kan ada dinamika. Beno bertengkar itu tanda kasih yang membuat kedua-duanya tetap saling menyayangi. Apakah kita juga pernah bertengkar dengan Tuhan? Itu buat saja. Tuhan jengkel hari ini dengan Tuhan. Tuhan mantuk-mantuk, ya. Terus ngopo? Buat permintaan saya tidak dikabulkan. Itu padha nek nyang-nyangan mbek bojomu kae lho. Pak, dina iki masak tahu apa tempe? Nek tuku tahu duite semene, nek masak tempe semene. Wis busing murah wae. Bendina kok murah lho, lah ya sampean nawani. Nah, begitu. Sama, tengkar dengan Tuhan. Tapi ya bar kuwi toh Tuhanku yang kuasa, iya aja ngono. Kan Tuhan itu nek awake dhewe ora ngajak bertengkar tidak berdoa, Tuhan juga berpikir, iki ngon-ngonku kok dora nyuwara do ngopo ya. Itulah kita yang dikasih Tuhan. Ada komunikasi, ada relasi. Yang kedua, ada perjumpaan. Ada perjumpaan. Suami istri mungkin salah satu kerja di luar kota, ada perjumpaan. Dulu perjumpaan nganggo surat, terus nganggo talipun. Talipun iki telepon nganggo tali ya lho. Terus saiki SMS, terus WA, terus video call. Video call itu bahaya. Saiki ana video call itu bahaya. Bapak-bapak ngapusi bojone ra iso. Bapak di mana? Neng kantor lho, ngopo to takon wae. Tak video call, ojo agek rapat lho, rapat kok nyuwara wae. Rapate rati penting. Oh, no, bapak-bapak iki ngomong neng kantor bareng di video call bae neng pasar. Sing repot Romo, video call ngomong dhewe neng kamar. Bareng didelok lho, Romo neng kamar apa? Ya neng kamar to ngopo? Tapi video call lho, video call lho. Romo bae mancing to. Iya. Ada kehadiran. Dan itulah keluarga. Kehadiran satu sama lain menjadi sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang membahagiakan. Kembali, meskipun udrek padu tapi nek ndak ada digoleki. Suwe-suwe, ngomong suwe-suwe. Suwe-suwe salah siji mesti mati ya toh, mosok ora mati arep urip terus. Salah siji mati reko-reko le nangis kesuwen. Urip ora ditangisi, bareng mati ditangisi. Reko-reko aku dodonge batin, wong iki reko-reko men to ya. Urip wingi padu wae bareng mati ditangisi.
Mbok nangisi wingi-wingi isi urip. Yo Pak, kok sampean niku saiki kok kurang apa milah ku ngladeni kok malah saiki mbok tinggal lunga. Ora bali meneh. Bareng mati reko-reko. Lu wingi urip ra diladeni. Jawabe napa? Ora diladeni wingi pegat rampung. Diladeni dengan cara masing-masing. Ada perjumpaan, dikunjungi. Tuhan mengunjungi kita enggak, mengunjungi hanya kita dikunjungi krasa ora. Ini persoalannya. Kunjungan kasih Tuhan. Mbuh seneng, mbuh susah. Tuhan hadir mengunjungi kita. Dan berikutnya, orang yang mengasihi dan menyayangi tidak akan membiarkan orang yang dikasih disayangi itu mengalami penderitaan. Maka tidak salah. Itu nek bojomu mati kapan-kapan, mbok tangisi, bener. Saora-orane ra diloki tanggamu. Ku bojone mati kok malah guyang-guyu. Nah aku beda, bapakku sedo dhisik aku ngguyu. Terus ane sing takon, "Romo, bapak yen sedo kok sampean guyang-guyu?" "Oh, oleh aku nangis wis wingi." Aku takon wae. Mosok ya ora gelo sithik ngono. Ora. Bapakku umure wis 91 waktu meninggal. Aku tak sembayange. Ya Pak, sampean timbang urip awor aku guru ring-uringan wae. Saiki ning ngokono ning ngenteni aku, ngono ta. Ya. Dadi bapakku sing ngenteni aku. Mbuh kapan dhek tak susul, kapan-kapan. Nah, ya. Soalnya aku sendiri krono, aku sendiri ping 3 bapakku tak tili ra kepethuk ya. Oh. Baiklah. Jadi orang saling mengasihi, orang yang menyayangi, satu ada komunikasi, kedua ada kunjungan, dan yang ketiga adalah ada tindakan, pekerjaan, di mana orang yang mengasihi itu berupaya untuk melindunginya. Saya membayangkan juga, tidak hanya membayangkan, percaya dan seyakin-yakinnya. Ya. Misalnya bapakku, mbokku menyayangi, melindungi anak-anaknya, meskipun sudah almarhum. Dari sana itu di mana? Tak kandhanono kira percaya, golekno dhewe sesuk. Ya, itu melindungi kita, tidak rela, tidak membiarkan orang yang dikasihnya itu mengalami penderitaan, mengalami malapetaka dan sebagainya, tetapi senantiasa berupaya supaya orang yang disayang itu baik-baik saja. Itulah Tuhan juga bagi kita, tidak akan membiarkan. Dan yang keempat, orang yang menyayangi, melindungi kita itu selalu mendoakan. Mbuh agamane apa? Mendoakan. Orang tidak punya agama pun mendoakan. Ulang tahun, semoga sehat, panjang umur. Wong umure wis kelong lho, kok malah didongakne panjang umur. Ulang tahun kan kelong setahun. Just nek aku ning ndongake semoga baik-baik ya, usiamu kurang setahun. Ngono, panjang umur. Wis kelong kok malah didongake panjang umur. Ane ndongake sing apik to, murah sandang pangan, rezeki, enteng jodoh sing urung duwe, ngono to. Lah ngono gampang nek ndongake. Tetapi Tuhan Yesus yang mengasihi kita mendoakan, berharap, dia mengatakan, menjanjikan akan datang seorang penolong lain bagimu. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus menjanjikan bagi kita semua. Dia yang mengunjungi kita, dia yang berbuat bagi kita, dia yang melindungi kita, dia yang mengaruniakan Roh Kudus supaya kita semua dalam keselamatan.
Saudara sekalian, kita mohon supaya kasih Tuhan juga kita hidupi dan kita wartakan dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus kini dan sepanjang segala masa. Aku percaya akan Allah